adakah penyaluran tenaga kerja untuk OYPMK dan penyandang disabilitas lainnya? Oh mungkin yang dimaksud seperti balai latihan kerja gitu ya, kayak BLKI mungkin ya. Silakan. Mungkin boleh dijawab oleh Bapak Abdul Mujib. Silakan Pak Abdul Mujib. Ya, Ya, kalau untuk mengenai balai ya pasti banyak ya. Kayak semacam balai latihan kerja yang ada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja juga ada. Kayak semacam di panti-panti juga banyak. dan Tapi kalau terbuka untuk terbuka juga untuk penyandang disabilitas maksudnya ya. ya itu kan umum. Terus kalau kayak semacam untuk rekrutmen juga kan kalau sekarang udah ada kayak semacam apa namanya tuh yang untuk penerimaan tes CPNS itu ada ibarat nama khusus untuk ibarat nama teman-teman disabilitas. Terus kayak semacam yang dilakukan oleh Alfamart juga kan sebenarnya ada ibarat nama penerimaan lowongan tenaga kerja untuk khusus disabilitas juga Hmm, itu sudah mulai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. oke. Itu sudah banyak sebenarnya. Baik, kalau dari Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon sendiri, apakah ada program untuk peningkatan kapasitas bagi OYPMK dan juga penyandang disabilitas lainnya sejauh ini? Ya, selama ini kita melakukan ibaratnya pendekatan untuk teman-teman terhadap ibaratnya teman-teman OYPMK ya. Kita melakukan peer support sih, Pak. Hmm? Gimana caranya supaya ibaratnya teman-teman OYPMK itu mengenal ciri fisik dan apa namanya itu mau mengakui ciri fisik tersebut gitu. Nah, kenapa hal itu penting gitu? Karena kalau kitanya sendiri tidak tahu ibaratnya kondisi diri kitanya sendiri gitu, bagaimana ibaratnya mereka mau mengakui bahwa bahwa apa namanya itu di diri kita itu ada kekurangan gitu. Makanya kita penting mengenal ibarat nama ciri fisik yang ada pada diri kita gitu. Ketika sudah mengenal, ya kita harus akui itu sebagai identitas gitu. Hmm. Karena kalau misalnya teman-teman sudah mengakui kalau itu sebagai identitas, ketika ada cemoohan, ih buntung, ih picek, ih cacat, ya kita biasa-biasa aja. Emang fakta seperti itu. Gitu. Kita tidak bisa menghindar dari itu gitu. Makanya hal itu ibaratnya perlu kita lawan. Nah, ketika kita sudah mengakui sebagai identitas, otomatis kita juga harus mempublikasikan ke lingkungan sekitar bahwa fisik saya seperti ini loh gitu, kelemahan saya seperti ini, tapi ketika ibadah ada bidang miring setidaknya saya bisa beraktivitas, Hmm. atau misalnya kayak semacam saya penglihatannya emang mengalami gangguan, tapi ketika ibadah ada koran di depan saya, tolong dibacakan supaya saya tidak ketinggalan informasi, sehingga ada interaksi dari masyarakat yang ada di lingkungannya gitu, sehingga Oke, masyarakat teman-teman disabilitasnya juga ya akhirnya tidak memiliki hambatan. baik, merasa nyaman gitu ya. Baik, ya kemudian ke Pak Antoni Ginting. Pak Antoni, tentunya dalam rekrutmen karyawan ini ada pertimbangan dan melalui tahapan tes seperti itu ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ada nggak sih perbedaan tahapan tes bagi karyawan disabilitas atau IPMK dan non disabilitas?